Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dianti Rukmini, NIM saya 1814080076. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 4, selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu dengan topik menjelaskan cara menyusun kesimpulan dengan contoh dan menjelaskan implikasi dan saran beserta contohnya. Langsung masuk ke materi. Contohnya pada penelitian eksperimen. Contoh kesimpulannya misalnya berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran POE berbantu metode eksperimen berpengaruh terhadap pemahaman konsep peserta didik karena dapat meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke contoh penelitian deskriptif. Contoh kesimpulannya misalnya, berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan motivasi belajar IPA melalui model pembelajaran project based learning pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dalam kondisi pandemi COVID-19 pada peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 4 Gunung Sari. Selain itu, siswa merasa termotivasi melaksanakan kerja proyek yang dikerjakan tanpa adanya beban dan membuahkan hasil yang maksimal, dan merupakan penilaian ujian praktik IPA di akhir belajar di sekolah menengah pertama. Selanjutnya pada penelitian korelasi. Contoh kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara rasa percaya diri dengan motivasi berprestasi. Semakin tinggi rasa percaya diri yang dialami, maka semakin tinggi pula motivasi berprestasi siswa. Sebaliknya, semakin rendah tingkat rasa percaya diri yang dialami, maka semakin rendah pula motivasi berprestasi siswa koefisien siswa. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R-squared variabel rasa percaya diri dengan variabel kecenderungan berperilaku kekerasan terhadap anak adalah sebesar 0,340. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sumbangan efektif rasa percaya diri terhadap motivasi berprestasi siswa adalah sebesar 39%, sedangkan 61% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, contoh pada penelitian R dan D, contoh kesimpulannya misalnya modul IPA untuk siswa kelas 8 SMP UR Marongke sangat valid dan boleh untuk digunakan. Nah, pada penelitian PTK misalnya aktivitas peserta didik kelas 5 di STN 4 Kasongan baru sangat tinggi dalam proses pembelajaran IPA pada materi gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya magnet dalam menggunakan model kooperatif tipe jigsaw dengan berbantuan media alat peraga rok konkret. Terlihat dari jumlah skor nilai aktivitas peserta didik pada siklus 1 dengan nilai rata-rata 3,90. Nah, pada penelitian mix misalnya, contoh kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 5 SD mengalami peningkatan setelah pembelajaran menerapkan model PBL dengan outdoor learning. Yang kedua, keterampilan proses sains memiliki hubungan kuat dengan kemampuan berpikir kritis. Keterampilan proses sains mempengaruhi kemampuan berpikir kritis sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% disebabkan oleh faktor lain peserta didik dengan keterampilan proses rendah memiliki kemampuan berpikir kritis pada sedang atau rendah. Nah, yang ketiga, motivasi belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, pengertian implikasi dan saran penelitian. Pengertian implikasi adalah bagian di mana peneliti membahas bagaimana temuan penelitian mungkin penting untuk kebijakan, praktik, teori, dan studi penelitian selanjutnya. Yang kedua, pengertian saran. Saran adalah sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan yang ada pada sebuah penelitian. Misalnya, contoh saran pada penelitian deskriptif. Nah, contohnya misalnya ada saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain. Yang pertama, kepada guru mata pelajaran IPA alangkah baiknya menerapkan model pembelajaran project based learning yang mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Yang kedua, kepada semua guru dalam mengatasi situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, apabila tidak memungkinkan untuk pembelajaran secara online, alangkah baiknya menggunakan model pembelajaran project based learning, yang dalam pelaksanaannya pemberian tugas peserta didik bukan menuntut adanya nilai akademis saja, melainkan dalam model pembelajaran yang menciptakan hasil, tidak merasa berat untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga, kepada lembaga terkait, khususnya lembaga pendidikan formal, agar mendorong memotivasi guru untuk senantiasa menghasilkan kemampuan profesionalisme dalam bentuk karya inovatif dalam mengatasinya. Nah, pada penelitian R dan D, sebaiknya contohnya misalnya sebaiknya masing-masing guru membuat bahan ajar pada setiap mata pelajaran yang diampu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh saran pada penelitian eksperimen. Misalnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah bagi guru IPA Fisika, sebaiknya mempersiapkan bahan ajar dan beberapa daftar pertanyaan sesuai dengan topik yang akan didemonstrasikan kepada siswa, sehingga siswa dapat berperan aktif pada kegiatan pembelajaran dalam menemukan suatu konsep. Selanjutnya pada penelitian korelasi, misalnya dari hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 18 Seluma, maka dapat disarankan dan dapat diberi masukan kepada berbagai pihak yang bersangkutan, yaitu bahwa guru diharapkan tetap memberikan motivasi yang lebih sering agar dapat membantu siswa-siswa untuk menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat serta menghargainya. Siswa sebagai generasi penerus seyogyanya memiliki kemampuan untuk terus belajar menjadi diri sendiri dengan tetap meningkatkan percaya diri terhadap kegiatan yang positif dan prestasi belajar tanpa merasa minder, agar kelak menjadi orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan berprestasi yang tinggi. Nah, sekian dari saya tentang topik yang kelima tentang subbab metodologi penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.